Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa kembali dalam nuansa pencerahan hati. Penting kita untuk dalam suasana kesendirian, menyendiri sendiri dalam rangka merenungkan terkait dengan perjalanan hidup dan kehidupan yang sudah kita jalani ini. Saat kesendirian, kita beranjak ke sebuah tempat, disebutlah dengan istilah uzlah. Kita ingin ke sebuah tempat untuk sementara waktu kita uzlah, beranjak dari kediaman kita. Untuk apa? Untuk merenung, tafakur, muhasabah, introspeksi, mawas diri. Dan saat kita berasik-asik ria, sendiri kita terpaut hati pada Allah, disebut khalwat. Dan dikala kita tetap kembali dalam berinteraksi sosial di keramaian, jiwa kita tetap terpaut pada Allah, disebutlah zuhud. Untuk itu kita harus melatih diri kita sendiri. Toh akhirnya saat menghembuskan nafas yang terakhir, sendiri kita di alam kubur. Sahabat-sahabat sekalian, saat kesendirian itulah kita gunakan waktu, bisa tidak harus uzlah, tidak harus kita beranjak dari kediaman kita. Siapkan waktu sendiri kita saat di tengah malam kita bertahajud, kita tafakur, dan kita merenung tentang perjalanan hidup dan kehidupan yang sudah kita lalui. Bisa juga tidak harus di atas sejadah. Saat di kesendirian itulah kita bisa menapaktilasi diri kita terkait perjalanan hidup yang sudah kita lalui, terkait selama ini sudah betulkah sikap kita menjalani hidup dan kehidupan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di kesendirian itu kita bisa tafakur, kita bisa muhasabah, kita bisa introspeksi, mawas diri. Asyik bukan diisi dengan sebuah lamunan yang tak kunjung arah, tapi diisi dengan hakikat makna hidup yang sesungguhnya. Sehingga dikala kesendirian itu merasa kita asyik mengevaluasi diri seraya bermesraan dengan diri kita sendiri, dalam artian kita lihat, kita tilik 4 hal saja terkait perintah-perintah Allah, bagaimana selama ini kita laksanakannya. Yang kedua, terkait larangan-larangan Allah. Yang ketiga, terkait dengan aneka karunia hidup dan kehidupan yang Allah berikan, sudah tepatkah kita sikapi. Dan yang keempat, terkait dengan aneka ujian hidup dan kehidupan, sudah tepatkah kita menyikapinya pula. Untuk itu diperlukan kesendirian, bisa saat sendiri, sebelum tafakur kita berzikir, sehingga bermuatan zikir
fikir, zikir. Saat berzikir kita agungkan Allah. Saat berzikir kita mohon ampun pada Allah dengan istighfar. Saat berzikir asyik kita mentauhidkan Allah. Saat berzikir betul-betul kita merasa la haula wala quwata illa billah. Saat berzikir kita sucikan Allah, subhanallah. Saat berzikir kita puji Allah, alhamdulillah. Kita esakan Allah, la ilaha illallah. Kita agungkan, besarkan Allah, Allahu Akbar. Kita renung diri kita, tafakur. Asyik menyelam ke dalam diri. Sibukkan dari mulai anggota tubuh kita saja. Mata kita, telinga kita, lisan kita, pikiran yang Allah berikan akal, sudahkah kita fungsikan dengan sebaik-baiknya yang bermanfaat di jalan yang Allah ridho, cara berpikir kita. Kemudian terkait dengan perut, yang di bawah perut, tangan, kaki, kita merenung sehingga akhirnya kita mendapatkan butiran-butiran hikmah di kala kesendirian itu, dan ini kalau dilakukan berulang-ulang akan menjadikan tersadarkan kita bahwa dalam menjalani hidup dan kehidupan, sungguh teramat banyak hal ihwal yang belum tepat di jalan yang Allah ridhoi. Sehingga akhirnya kita merenung lagi, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang yang senantiasa membersihkan, mensucikan dirinya. Amat rugi orang yang mengotorinya. Sadar di kala kesendirian banyak kotoran-kotoran hati, ujub, riya, sombong, angkuh, takabur, hasad, hasud, dengki, dan aneka macam penyakit-penyakit hati yang lainnya. Sadar kita banyak perbuatan kita yang kita lakukan bukan karena Allah. Sadar keakuan kita, kedirian kita, ego kita. Akhirnya berlinang air mata membasahi pipi. Seraya mohon ampun. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. Kita mohon ampun seraya bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunakan waktu yang tersisa selagi hayat dikandung badan sebelum menghembuskan nafas yang terakhir. Diperlukan kesendirian untuk tafakur, muhasabah, muaranya untuk kebaikan, perbaikan, baik hablum minallah maupun hablum minannas. Sehingga dengan membiasakan waktu-waktu yang ada di saat kesendirian, tidak harus uzlah, tetap berada dimanapun kita saat sendiri, terpaut selalu hati pada Allah. Dan nantinya saat di keramaian pun terbiasa, hati kita tetap eksis selalu lillah karena Allah, billah dengan Allah, fillah di jalan yang Allah ridho, ma'allah bersama Allah. Semoga saat kita sendiri, kita rentungkan diri kita, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan apa yang ada pada dirimu tidakkah kau lihat, kau renungkan. Untuk itu semoga waktu yang masih tersisa ini kita evaluasi diri kita, dan semoga khilaf salah, hal ihwal yang pernah kita perbuat di masa lalu kita rubah. Kita mohon ampun seraya pautkan hati selalu pada Allah. Mohon rahmat, berkah, maghfirah, ridhonya menghiasi hidup dan kehidupan kita. Insya Allah buahnya adalah muraqabah, yakni kita selalu merasa dalam pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buahnya adalah musyahadah, kita merasa ada sebuah
kebersamaan, kesaksian diri kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah demikian, maka dalam menjalani hidup dan kehidupan, apapun, dimanapun, kapanpun, problema apapun, kita bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga lahir dari diri kita penuh dengan kesadaran makna akan hakikat hidup ini. Dan satu ketika ajal menjemput, ruh pisah dari jasad, insya Allah dalam gerbang rahmat Allah husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.